Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Ini adalah lanjutan kuliah dari kelas A kemarin hari Rabu, dan hari ini adalah kelas B. Kita lanjutkan materinya karena materi hari Rabu itu sudah Bapak rekam juga, jadi nanti bisa dilihat dari rekamannya nanti untuk lanjut untuk materi sebelumnya. Kita masuk ke sistem per unit. Sistem per unit ini sebenarnya latar belakangnya adalah untuk menganalisa sebuah sistem kelistrikan ya, yang dimana di dalam sistem kelistrikan ini kemarin kalau ada trafo itu tegangan kerja primer dan sekundernya itu berbeda, sehingga kita harus mengkonversikan dulu beberapa besaran ya, beberapa besaran itu kita konversikan dulu. Kita ingat waktu pertemuan sebelumnya kita harus mengubah besaran-besaran seperti impedansi di sisi generator, impedansi di sisi trafo, impedansi di sisi saluran transmisi, impedansi di beban menjadi sebuah impedansi pada level tegangan yang sama. Nah, untuk sistem per unit ini kita gunakan agar analisis kita itu lebih mudah lagi. Nah, per unit itu kalau secara teori ini adalah perbandingan antara nilai sebenarnya dengan nilai basis yang kita gunakan. Jadi perbandingan nilai sebenarnya dengan basis yang kita gunakan. Biasanya ada dua besaran yang kita pilih ya. Ada dua besaran yang kita pilih agar bisa mengubah sistem dalam besaran yang ada satuannya menjadi sistem per unit. Yang pertama besaran tegangan dan yang kedua adalah besaran daya. Untuk sistem satu pasang ya, katakan kita di sini ada daya P basis, Q basis atau S basis ya. Daya di sini S ini adalah apparent power ya. Daya power ini kalau untuk sistem satu fasa kita tahu tegangan fasa dikali arus fasa. Nah, ini sistem satu fasa. Nah, kalau dari persamaan ini kita coba ingin mencari, karena tadi kita sudah pilih dua besaran dulu, yang pertama daya S, yang kedua tegangan, maka kita punya I ini bisa kita hitung. Kemudian kita juga bisa menurunkan Z dari dua besaran yang kita ingat bahwa Z itu adalah V kuadrat dibagi S. Dengan kata lain, kalau kita ingin mencari basis dari Z, maka adalah V basis dikuadratkan dibagi S basis dibagi S basis. V basis dan S basis ini adalah kita pilih. Sedangkan Z ini adalah kita hitung. Dengan demikian, Y adalah kebalikan dari Z. Y kebalikan dari Z. Kalau Z tadi adalah ini, maka Y kebalikan dari Z, atau bisa dari I basis dibagi V basis. V basis sudah diketahui, I basis bisa dihitung, maka Y basis bisa dihitung. Jadi pada intinya adalah per unit, ya, kita ulangi lagi, besaran per unit itu adalah besaran sebenarnya dibagi basisnya. Besaran sebenarnya dibagi basisnya. Kalau besaran sebenarnya arus dalam ampere nanti dibagi dengan basisnya. Kalau nanti daya nanti dibagi dengan basisnya. Kalau tegangan juga demikian dan seterusnya dan seterusnya. Itu dapat besaran per unit. Semua satuan-satuannya nanti dalam per unit. Tidak ada satuan lah katakan. Tegangan dalam per unit, impedansi dalam per unit, lalu
arus yang mengalir juga dalam per unit. Yang kita tahu semua mereka besaran-besaran ini kan punya satuannya. Tegangan dalam tegangan dalam tegangan dalam volt kan, dan arus dalam ampere dan lain sebagainya. Tapi sekarang nanti kita ubah dalam per unit. Untuk memahami, mungkin kita coba lihat dulu contoh ya. Contoh ini kalau nggak salah pernah kita ilustrasikan di analisis sebelumnya, analisis untuk sebuah sistem yang dimana di dalam sistem itu ada trafo. Itu kita coba ilustrasikan dengan mengubah-ubah, melibatkan rasio trafo itu. Ini rangkaian ini atau sistem ini ya, sistem tenaga ini terdiri dari pembangkit, katakan di sini generator, lalu ini adalah region 2 di sini adalah saluran transmisi, kemudian region 3 ini adalah pusat beban. Ilustrasinya adalah bahwa tegangan dibangkitkan, lalu tegangan ini dinaikkan dengan sebuah trafo step up, di mana trafo ini rasio transformasinya adalah 1:10. Kemudian menuju beban nanti diturunkan lagi dari 20 dibanding 1. Rated generator seperti pada gambar yang terlihat di depan kita semua, ini tegangannya 480, sedangkan daya generatornya adalah 10 kV. Pertanyaan pertama atau instruksi yang pertama kita, carilah basis tegangan, basis arus, basis impedansi, dan basis daya apparent pada setiap titik. Pada setiap titik artinya pada region 1, pada region 2, region 3. Lalu convert sistem ke dalam per unit, ya, buat rangkaian ekivalen, tapi satuannya dalam per unit. Ini kan dalam unit ya, dalam satuan. Dalam satuannya tegangan V di sini, impedansi saluran transmisi di sini ohm, impedansi beban di sini juga ohm. Nah, sekarang kita diminta yang itu untuk mengkonversikan agar dia menjadi unit. Yang ketiga tentukanlah daya yang disuplai ke beban pada sistem yang ditunjukkan di gambar ini. Yang terakhir, yang E, carilah rugi-rugi daya yang hilang di saluran transmisi. Ini kita harus punya punya pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar. Kalau daya yang disuplai itu rumus daya apa, kalau rugi-rugi di saluran transmisi rumus rugi-rugi itu apa. Sehingga tahu kita apa yang akan harus kita. Baik, kita coba lihat ilustrasi penyelesaiannya. Tadi kita sudah sepakat dalam gambar itu ada region 1 generator, region 2 adalah saluran transmisi, region 3 adalah beban. Di region 1 ya, kita pilih tegangan, kan harus ada 2 besaran yang dipilih tadi ya sebagai basisnya. Pertama adalah tegangan, yang kedua adalah daya. Daya yang kita gunakan di sini adalah S ya. S. Tegangan di generator itu 480. Daya generator adalah 10 kVA. Maka 2 besaran ini langsung kita gunakan sebagai basis di region generator. Sehingga VB1 itu tegangan, basis tegangan di generator, S base itu 10 kVA. S ini nanti sama jadi region mana kita ambil sama. Ya. Nah, sudah ada 2 yang kita pilih, tegangan dan S. V dan S. Dari tegangan dan S ini kita bisa cari basis untuk arus. Karena kita tahu rumus apparent power itu, daya semu ya, daya gabungan dari P dan Q itu adalah S sama dengan V dikali I. Dengan kata lain, I sama dengan S dibagi V. Kita sudah punya S basisnya adalah 10 kPa. Kemudian kita punya V basisnya 480. Maka kita kita hitung 10.000, ya ini 10 kVA itu sama dengan 10.000 VA dibagi dengan 480 volt.
maka dapat basisnya adalah 20,83 ampere. Nah, kemudian setelah kita dapat basis arus, kemudian kita coba mencari basis dari impedansi. Rumus impedansi itu adalah dari hukum Kirchhoff ya, V sama dengan I kali Z ya, V sama dengan I kali Z, maka Z-nya adalah V basis dibagi I. V basis kita 480, I-nya, I basis kita ya dari kita hitung tadi. Ya, dari kita hitung tadi, maka dapat basis dari impedansi adalah 23,4. 23,04. Artinya nanti kalau ini Anda ingin menghitung berapa impedansi di generator, nanti tinggal impedansi aktual dibagi impedansi basis. Oke. Kemudian kita masuk ke region 2. Region 2 ini adalah saluran transmisi, di mana sebelum masuk saluran transmisi, tegangan pada generator itu harus kita naikkan dulu. Kita lihat di sini, di gambar di depan, ini kan step up dari 1:10. Maka basis tegangan di sini akan jadi berubah, ya, akan berubah. Kita ingat rasio trafo kemarin ya, bahwa tegangan primer bagi tegangan sekunder, maka lilitan primer bagi lilitan sekunder. Ya, V primer bagi V sekunder itu sama dengan A, di mana A-nya adalah 1/10, 1/10, 1:10 atau 1/10. Nah, sehingga basis tegangan di sisi transmisi itu berbeda. Apa itu rumusnya? Basis 2 atau basis tegangan di saluran transmisi sama dengan basis 1 dibagi A1. Basis tegangan 1 kita sudah tahu adalah tegangan generator 480. A1 adalah rasio trafo 1:10. 1:10 itu adalah 0,1. Sehingga dapat basis 480 dibagi 0,1, 4.800 volt. Basis itu punya satuan volt ya. Nah, sudah dapat S-nya sama. S basis 2 sama 10 kVA. Sehingga dari dua besaran ini, V2 dan S2 yang kita punya, maka kita bisa cari I base 2. I base 2 adalah S basis 2 dibagi V basis 2. 10.000 bagi 4.800, maka dapat 2,083 ampere. Z basis juga bisa demikian. V dibagi I. V-nya 4.800, I-nya 2,083, maka dapat. Nah, inilah basis impedansi di saluran transmisi. Inilah basis impedansi di saluran transmisi. Lalu kita beranjak ke region beban. Region beban. Kita tahu bahwa di region beban tadi ada trafo yang kedua, di mana rasionya 20:1. 20:1. Ini adalah trafo step down. Ya, tegangan transmisi diturunkan ke tegangan beban, perbandingannya adalah 20:1. Dengan demikian kita punya basis tegangan di sisi ketiga ini, di region 3 ini. Ya, di region ketiga ini kita basis tegangan. Kalau ini dianggap V primer, V sekunder, ini rasio tegangan, V primer bagi V sekunder sama dengan 20, atau dengan kata lain, V sekunder sama dengan P primer dibagi 20. Kita lihat basis di region 3. Tegangan primer atau tegangan saluran transmisi 4.800. Berapa tegangan di sekunder? Berarti tegangan saluran transmisi 4.800 dibagi rasio trafo 20. Berarti 4.800 dibagi 20 sama dengan 240. Maka basis tegangan pada region 3, pada region beban itu 240. Jadi kita sudah punya basis besaran ya, besaran dasar, besaran basis untuk di setiap region. Ini besaran untuk arus
di region beban berarti 10.000 bagi 240. Untuk impedansi sama 240 dibagi 41, dan lalu kita ubah. Apa yang kita ubah? Kita ubah rangkaian ini yang dia ada satuan-satuannya ke dalam per unit. Dengan demikian nanti menganalisanya lebih mudah karena dia berada dalam satu basis yang sama. Kalau ini kan beda ya. Tegangan di sini 480, di sini 4.800, di sini 240. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat sekarang. Basis untuk beban, di beban ini kan, di beban ini ada impedansi beban di sini. 10 sudut 30 derajat ohm. Ini kita ubah per unit karena dia masih dalam ohm. Diubah per unit. Maka mengubah per unit adalah Z sama dengan Z sebenarnya dibagi Z basis. Z sebenarnya bagi Z basis di region 3. Nah, maka dibagi. Ini Z sebenarnya adalah 10 sudut 30, kemudian Z basisnya adalah 5,76. Dari sini nih, 5,76. Setelah ini dibagi dengan ini, maka ketemu 1,736. Tapi satuannya adalah per unit. Nah, 1,736 ini diletak di sini. Begitu seterusnya untuk apa namanya? Untuk saluran transmisi. Saluran transmisi kita ubah semuanya dengan Z2 ini 2304. Jadi semua ini 20 J60 ini dibagi dengan 2304. Oke? Maka dapatlah ini. Sekarang Z dalam per unit, ini dalam per unit, ini dalam per unit, kemudian trafonya sudah hilang, trafonya sudah hilang. Kalau pertanyaannya yang C adalah, katakan, apa tadi yang C? Sebentar kita cek dulu. Yang C, carilah daya yang disuplai ke beban. Carilah daya yang disuplai ke beban. Daya yang disuplai ke beban, ini maka kita cari arus dulu. Cari arus dulu. Arus mana? Arus yang mengalir di beban. Arus yang mengalir di beban. Berapa arus yang mengalir di beban? Namanya I-load. Ternyata I-load ini sama dengan I-line, sama dengan IG. Kalau ini kita lihat hukum Kirchhoff ya, hukum tegangan Kirchhoff, maka kita bisa menghitung secara cepat ini. Tidak ada masalah ini. Apa? Tegangan dibagi total impedansi ini. Tegangannya sudah ada, 1 sudut 0. Impedansi total sudah ada, tinggal dijumlahkan ini, jumlah ini, jumlah ini. Ya, makanya ada nih, coba. 0,0087 tambah J 0,26 tambah 1,736 sudut 30. Nah, ini bilangan kompleks. Saya yakin Anda sudah belajar ini bagaimana cara menjumlahkan. Kalau ini bilangannya kompleks rektangular, sedangkan ini kompleks polar. Jadi kalau ini dijumlahkan nanti terus diselesaikan, maka jadi 1 dibagi penjumlahan ini, maka hasilnya ini. Dapat arusnya dalam per unit. Oke, sudah dapat arusnya. Nah, dengan demikian daya yang dikirim ke beban adalah I kuadrat, ya, karena I kuadrat dikali R beban, ya. I kuadrat kali R beban. R beban ini, R beban adalah 1,736 dikali cos 30. Ini diubah dulu. Polar ini diubah dalam bentuk R tambah JX. Untuk menghitung R-nya adalah 1,736 kali cos 30. Hasilnya adalah 1,503. Inilah daya yang beban. Daya beban adalah I kuadrat dikali R.
I yang ada berapa? I per unit namanya. R yang ada berapa? R per unit namanya. Masukkan I per unitnya ini, R per unitnya ini. Maka ini dapat daya dalam per unit 0,487. Nah, kalau ingin tahu ya, ingin tahu itu dalam satuannya berapa? Dikali dengan basis. Ya, basis kita adalah 10.000 tadi. Maka 0,487 dikali 10.000. Jadi 487 watt. Nah, itulah daya yang dikonsumsi oleh beban, ya. Nah, kalau kita diminta yang D, tanyanya D, kita balik lagi ke slide. Carilah daya yang habis di saluran transmisi. Sebenarnya daya yang habis di saluran transmisi itu artinya adalah I kuadrat dikali R saluran transmisi. I kuadrat saluran transmisi kali R saluran transmisi. Oke, kita coba lihat. Coba lihat. I kuadrat dikali R. I kita adalah I kuadrat per unit. R kita adalah R saluran transmisi dalam per unit. I kuadrat kita sudah ada 0,569 kuadrat. R-nya sudah ada 0,087. Ini L-nya ya, 0,087 nih. Dikalikan biasa, maka dapat per unit adalah 0,00282 per unit. Kalau ingin diubah dalam unit dalam satuan, maka tinggal dikali 10.000. Kenapa dikali 10.000? Karena basis daya kita adalah 10.000 volt ampere. Maka dapat di sini ini dikali 10.000 dapat 28. Jadi itu per unit. Nah, saya rasa tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat. Ini semacam ringkasannya ya, semacam ringkasan. Jika ada per unit itu dalam basisnya yang berbeda, nah itu bisa kita konversikan seperti ini. Ya. Ini PQS dalam per unit basis 2, ya, itu sama dengan ya, tegangan di basis 2 sama dengan tegangan di basis 1, ya. Tegangan per unit di dalam basis 2, tegangan per unit dalam basis 1 sama dengan basis tegangan 1 dibagi basis tegangan 2. Ini rumusnya kalau ada 2. Contoh nih ya. Contohnya sebentar. Ini tidak bisa. Ini beda. Kita coba lihat ada tidak contoh yang lain. Ini basisnya masih satu basis ya. Mungkin nanti saya coba carikan contoh. Nah, kurang lebih itu ya untuk per unit sistem. Ini sangat membantu saat kita menganalisa sebuah sistem tenaga listrik di mana di situ ada komponen trafonya. Karena dengan kita ubahnya rangkaian ekuivalen dari unit sistem menjadi per unit sistem, maka bisa kita hilangkan trafo. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke regulasi tegangan dan efisiensi dari sebuah trafo. Ini mungkin agak gamblang saja, bahwa regulasi tegangan ini di sini disimbolkan VR, ini asal kata dari voltage regulation. Ini rumusnya adalah tegangan ya tanpa beban, kemudian ini tegangan beban penuh dibagi tegangan beban penuh, atau sama aja tegangan primer dibagi rasionya, atau ya tegangan primer dibagi rasionya dikurangi tegangan sekunder saat berbeban penuh dibagi tegangan sekunder saat berbeban penuh. Ini rumus 2 ini mana aja bisa dipakai, tidak ada masalah. Kalau dalam per unit nanti tinggal per unit semua. Jadi rumusnya tegangan
primer dikurangi tegangan sekunder dibagi tegangan primer saat berbeban penuh. Sama aja, ada masalah. Oke. Nah, untuk mencari apa? Mencari regulasi tegangan, yaitu perlu kita pahami ini regulasi tegangan ini terjadi karena apa? Tegangan primer saat kita konversikan ke tegangan sekunder itu dia nggak ideal. Kenapa nggak ideal? Karena dia katakan rasio tegangan kita misalkan 1:10 atau 10:1. Berarti kalau ada tegangan masukan 300, 10:1, maka di situ akan menjadi 300 akan menjadi 30 volt saat kita bebani seharusnya. Ternyata enggak. Karena trafo ini saat dibebani maka akan ada arus yang mengalir pada komponen-komponen belitannya dan lain sebagainya. Ada arus yang mengalir pada komponen belitan yang terbuat dari tembaga ini menjadi drop tegangan, sehingga tegangan yang harusnya itu ideal dari 300 jadi 30, ternyata dia tidak betul-betul 30. Kurang dia. Di mana dia kurang? Dia akan drop di sini. Drop di resistor, akan hilang di reaktansi, akan hilang di resistansi. Inilah yang menyebabkan munculnya regulasi tegangan. Nah, untuk memahaminya ya kita harus tahu ya bahwa rangkaian ekuivalen trafo ini seperti ditunjukkan pada gambar. Ini yang cabang ini adalah rangkaian ekuivalen dari inti ya, sedangkan yang di ini, yang dua ini adalah rangkaian ekuivalen dari belitan. Nah, kalau kita gunakan hukum Kirchhoff ya, kalau kita gunakan hukum Kirchhoff pada rangkaian ini, Kirchhoff tegangan ini kan kelihatan min VP dibagi A, kemudian ditambah IS dikali REQ, ditambah IS dikali JEQ, ditambah VS sama dengan 0. Kan itu ya. Jumlah tegangan pada sebuah loop itu adalah 0, kan itu. Dengan kata lain, kalau kita susun ulang persamaan Kirchhoff tadi, maka kita mendapatkan ini. Tegangan primer dibagi rasionya, ini sama dengan tegangan sekunder yang di sini, ditambah drop tegangan di resistor, ditambah drop tegangan di reaktor atau reaktansi. Nah, jika kita bisa menghitung ini, maka rasio tegangan dapat dengan mudah akan kita. Nah, ini beberapa kondisi saat trafo dibebani ya. Ada kondisi trafo saat dibebani itu lagging power factor. Lagging power factor itu artinya adalah apa arus trafo yang sisi sekundernya katakan itu tertinggal terhadap tegangan trafo sebesar theta. Kemudian ada unity power factor. Ini power factornya satu. Apa itu? IS-nya dengan VS-nya berimpit. Dan yang ketiga adalah kondisi leading power factor. Leading power factor itu artinya apa? Bahwa arus sekunder dengan tegangan sekunder, arus itu lebih duluan, maka disebut leading. Nah, kalau ada kondisi tiga seperti ini, nanti kita akan mampu melihat kira-kira bentuk rasio tegangannya seperti apa. Untuk kondisi lagging power factor, rasio tegangannya positif. Ini yang VR besar dari 0, artinya positif. Kalau ini juga positif, yang unity power factor, faktornya 1 itu juga positif. Tapi yang untuk leading nanti akan negatif, hasilnya akan minus. Kita coba lihat ilustrasi. Sorry, ini sebelum masuk, ini efisiensi trafo. Yang namanya efisiensi sebuah komponen pengubah komponen konversi energi listrik seperti trafo ya, itu adalah efisiensinya, bahwa efisiensi itu adalah daya keluaran dibagi daya masukan kali 100% juga boleh.
Atau daya keluaran dibagi daya keluaran tambah losis. Karena daya masukan itu sebenarnya daya keluaran tambah losis. Losis di sini nanti ada 3 ya. Losis yang terjadi di benitan. Sini. Yang kedua, losis 2 dan 3, losis yang terjadi di inti. Histeresis losis, kemudian eddy current loss. Nah, karena ini trapu satu fasa permisalan kita, maka daya keluaran P itu sama dengan V dikali I kali cos theta. Karena ini outputnya adalah sekunder, maka V sekunder kali I sekunder kali cos theta sekunder. Dengan demikian bisa kita hitung efisiensi. Ini P out dibagi P out ditambah losis. P out-nya ini, P keluarannya ini, P keluarannya ini, losisnya ada 2. Yang pertama CU, yang kedua core. Kenapa disebut losis CU? Karena rugi-ruginya bersumber dari belitan, di mana belitan itu terbuat dari tembaga. Tembaga kan punya resistansi. Saat tembaga itu dilewati oleh arus, maka pada tembaga itu akan muncul I kuadrat R. Ini kenapa disebut inti? Karena rugi-ruginya terjadi saat saat trapu kita bebangi, maka inti itu mengkonsumsi daya dalam bentuk panas seperti eddy current losis dan lain sebagainya. Oke, itu untuk rumus efisiensi. Kata kuncinya adalah daya keluaran dibagi daya masukan. Nah, kita lihat sedikit contoh ya, contoh. Kalau ini mungkin saya bacakan lagi. Ada sebuah trapo, kapasitas trapo ini 15 kVA. Ini traponya trapo step down, di mana tegangan primernya adalah 2300, tegangan sekundernya adalah 230. Kemudian trapo ini telah diuji. Pengujiannya seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Kalau belum yang lihat, silakan dilihat nanti sebelum saya upload. Ini adalah open circuit and closed circuit test. Ini open circuitnya ini adalah short circuitnya ini. Short circuit atau closed circuit sama. Short circuit, ini open circuit. Yang pertama, ini kebetulan sama dengan materi sebelumnya. Pertama kita diminta berapa rangkaian ekuivalen apabila diletakkan pada sisi tegangan tinggi. Kemudian yang ke B ini sama, cuman bedanya nanti direferensikan ke sisi tegangan rendah. Kemudian yang ketiga ini baru masuk ke pelajaran kita, rasio tegangan dan efisiensi. Sorry, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima ini, sorry, yang C, yang D, dan yang kelima ini adalah efisiensi. Kita coba lihat pelan-pelan. Nah, dari kondisi pengujian ini, bisa kita hitung beberapa hal ya. Bisa kita hitung pertama. Pertama dari kondisi pengujian open circuit. Ingat, open circuit itu ada 3 besaran yang diukur. Open circuit ini diuji di laboratorium, tegangan diukur, trapo itu diberi tegangan 2300, kemudian diukur arus yang ditarik trapo, kemudian diukur daya yang dimakan oleh trapo. Tapi kondisi trapo itu sisi sekundernya tidak ada beban waktu itu, maka disebut open circuit. Nah, dari 3 besaran ini bisa kita hitung besaran yang keempat, sudut theta namanya. Ya, ini sudut faktor daya. Kita tahu bahwa faktor daya itu rumusnya untuk sistem satu fasa itu adalah P sama dengan V dikali I dikali cos theta. Sehingga kalau ingin mencari cos theta sama dengan P dibagi V dikali I. Kalau mencari theta, berarti itu adalah arcus cos. Makanya di sini ada cos min 1 ini. POC dibagi VOC kali I. VOC ini sudah ada diukur. VOC ini sudah ada juga diukur. IOC ini juga ada juga diukur. Ini dari pengujian di labor. Dengan demikian bisa kita cari sudut theta. Hitung
gunakan kalkulator, gunakan tabel dan lain sebagainya, maka theta open circuitnya dapat 84. Nah, lalu nanti kita hitung admitansinya. Admitansi adalah IOC dibagi VOC sudut ya minus theta. Minus theta. Ingat minus theta. IOC sudah ada 0,21, VOC sudah ada 2300. Theta sudah ada 84. Min theta berarti min 84. Maka dapat di sini admitansi. Karena di sini sudah dapat admitansi, admitansi ada dua komponennya. Pertama komponen real, yang kedua komponen imajinernya. Ini satunya dalam simen ya, admitansi. Nanti dengan demikian kita bisa mencari rangkaian ekivalen cabang yang merepresentasikan dari inti dari trafo. Ada dua parameter yang bisa kita hitung. RC itu 1/, ini. RC 1/, besaran ini. XM 1/, besaran ini. Makanya ditulis ini. Maka dapat di sini 105 kilo ohm 11 kilo. Oke, sudah dapat ya, sudah dapat. Nah, dari sini bisa kita tulis rangkaian ekivalennya itu ada 4 parameter sebenarnya. Ini RC, XM, R ekivalen, X ekivalen. Inilah yang harus kita cari nilainya. Kebetulan yang ini sudah dapat barusan 105, 11. 105, 11. Sudah bisa kita hitung. Tinggal ini lagi yang belum. Ini dan ini. Ini dan ini dari mana? Dari short circuit. Dari short circuit test. Saat short circuit test itu sama dengan open circuit test besaran-besaran yang kita ukur, yaitu arus, tegangan, dan daya. Cuman bedanya ini adalah short circuit. Arus, bedanya ini short circuit. Ini masih direkam ya Mas ya. Oke, kita punya tadi ini dayanya ini, arusnya ini, tegangannya ini. Ini kita masukkan untuk mencari theta. Sama persis. Dapatlah kita sudut tetanya 55,4. Dari sini bisa kita hitung impedansi. Impedansi ekivalen ya. Impedansi ekivalen rumusnya adalah V short circuit dibagi I short circuit sudut theta. V-nya sudah ada, I-nya sudah ada, ini diukur atau dengan kata lain diketahui dalam soal, dan ini dihitung. Yang dihitungnya berasal dari sini penghitungan. Maka dapatlah ini impedansinya. Nah, impedansi ini bisa kita letakkan di sini. Dengan demikian pertanyaan A sudah bisa kita jawab. Rangkaian ekivalennya ini. Ini rangkaian ekivalennya ini. Di sini sisi tegangan primer, di sini sisi tegangan sekunder. Artinya apa? Semua besaran dibawa ke primer. Buktinya apa? Tegangan sekundernya dikali dengan A. Karena di sini tidak ada lagi nampak rasio trafo ya, tidak ada lagi simbol dari simbol dari trafo tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena sisi sekunder sudah dibawa ke kiri. Buktinya apa? Ini jadi A. Arus sekunder sudah dibawa ke kiri. Buktinya apa? Harusnya I sekunder dibagi A. Primer itu biarin dalam IP saja. Tidak perlu dikali A, tidak perlu dibagi A. Kenapa? Karena dia tidak berpindah kemana-mana. Nah, kalau dibawa ke sisi sekunder, lah semua yang sekundernya itu IS tetap IS, VS tetap VS, cuman VP harus dibagi dengan A. Nah, ingat, karena ini dibawa ke sisi sekunder, semua impedansi, tahanan, impedansi, reaktansi, semua yang tadinya ada di primer, kalau ingin dibawa ke sekunder, maka harus dibagi dengan A kuadrat. Nah, maka dibagilah ini. Ini 105 dibagi dengan A kuadrat. Ya, dimana A-nya tadi berapa tadi? A-nya adalah 10. Ini kan 2300 dibagi 230 A-nya, berarti 10 A. Maka semua dibagi dengan A kuadrat. Ya, dibagi dengan A kuadrat.
menjadi 1050 di sini. Tadinya kan 105 kilo. Berarti 105.000 dibagi 100. 105.000 dibagi 100 menjadi 1050. Ini menjadi 110. Ini menjadi 0,00445. Ini dari sini nih. 4,45 dibagi 100. Kan dibagi A kuadrat semua toh. Nah, dapatlah kita rangkaian ekuivalennya seperti ini. Oke, yang A sudah terjawab, yang B sudah terjawab, kita masuk yang C. Yang C pertanyaannya adalah apa tadi? Hitunglah regulasi tegangan beban penuh di mana faktor dayanya 0,8, 1, dan 0,8. Ini 0,8 lagging, ini 0,8 di leading. Kita lihat. Nah, untuk menghitung faktor daya, rasio tegangan, maka bukan regulasi tegangan maksudnya. Maka kita gunakan ini dulu, apa namanya, rumus hukum Kirchhoff pada rangkaian ekuivalen trafo. Ini ya. Vs tambah R EQS tambah J EQE kali IS. Nah, di mana IS-nya tadi katanya berapa tadi? Oh, beban penuh ya, sorry, maaf. Beban penuh ini beban penuh. Beban penuh itu adalah rated tegangan 15.000 dibagi 230. Inilah arusnya. Tinggal dia lagging atau leading. Karena di sini sebut lagging katanya 0,8, maka sudutnya adalah minus. Nah, karena arusnya kita sudah tahu ya, ini arus, ini besarnya. VS-nya kita juga sudah tahu, 230 sudut 0, kita ambil dia sebagai referensi di sini. Kemudian apalagi R equivalen kita sudah tahu berapa. R equivalennya ini. R equivalennya ini. Apalagi X equivalen kita sudah tahu. Ini dia 0,0645. Makanya dimasukkan di situ 0,0645 dikali arusnya. Arusnya lagging. Karena lagging di sini min 36. Sehingga dapatlah apa ini adalah tegangan di sisi primer ya segini. Kita tahu rumus regulasi tegangan tadi ini. Ini. Nah, berarti ini kita bisa masukkan nilainya. Ini rumusnya. Ini nilainya. Ini yang ini nilainya, yang ini atau yang ini. Maka dapat kita simpulkan, kita hitung 234,85 kurang 230 per 230 kali 100 ampere. Maka dapat rasio regulasi, bukan rasio, sorry. Voltage regulation-nya adalah 2,1. Nah, ini untuk bebannya lagging. Apabila beban yang sama, tapi faktor dayanya berbeda, apa yang terjadi? Ini bebannya sama, 65,2 ampere, tapi faktor dayanya 1. Kalau faktor daya 1, itu dicari sudut, maka dapat sudutnya 0. Sama, dimasukkan nilainya. Yang berbeda arusnya jangan beda. Semuanya sama. Maka dapatlah kita tegangannya adalah 232,94. Kalau kita masukkan, Kalau kita masukkan, kita lihat, maka VR-nya atau voltage regulation-nya mendapat 1,2. Artinya apa? Saat trafo ini dibebani dengan arus beban yang sama, tapi faktor dayanya berbeda, ya, maka regulasi tegangannya juga akan berbeda. Makin bagus faktor dayanya, makin menuju 1 dia. Kalau tadi kan 0,8 yang ini ya. Yang mana tadi 0,8? Nah, yang ini 0,8 tadi. 0,8 lagging. Ini dijadikan 1. Ternyata rasio regulasi tegangannya menjadi
bagus menjadi lebih kecil. Karena semakin bagus trafo, maka regulasi tegangannya semakin mendekati nol. Artinya drop tegangan itu kecil, ya. Drop tegangan itu kecil. Jadi untuk menghasilkan tegangan 230 pada sisi sekunder, kita hanya membutuhkan tegangan di primer sebesar 232 atau 2329,4 kalau dibawa ke primer benarannya. Tapi kan ini kan hasil perpindahan ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ditanya ke kita kalau arusnya leading. Beda leading dengan lagging itu adalah ini. Sudut arusnya jadi positif kita buat di sini. Ternyata apa yang terjadi? Kalau bebannya sama, tapi faktor dayanya juga sama, cuman bedanya leading dan lagging saja, maka ini menyebabkan regulasi tegangannya menjadi negatif. Menjadi negatif itu artinya apa? Bahwa untuk membangkitkan tegangan di sisi sekunder 230, maka di primer itu dibutuhkan tidak sampai 230. Tidak sampai. Nah, itu artinya. Ya. Oke. Lah, terakhir, kalau diminta ke kita berapa efisiensi trafo, kita ingat efisiensi trafo rumusnya adalah daya keluaran dibagi daya keluaran ditambah rugi-rugi. Daya keluaran kita adalah, karena daya keluaran itu di sisi sekunder ya, maka ambil di sini tegangan sekunder dikali arus sekunder dikali cos P, ya, kali cos P. Cos P-nya 36, ini kan untuk 0,8 tadi ya. Maka daya keluarannya adalah 12.000 watt. Ini sudah ada, yang belum ada ini. Maka kita hitung yang ini dulu, PCU. PCU itu adalah rugi-rugi tembaga atau rugi-rugi lilitan. Pada rangkaian ekivalen ini yang mana lilitannya? Yang ini. Ini kalau dilewati oleh arus IS, kemudian R ini kalau dilewati oleh arus IS, dia akan muncul rugi-rugi. Besarnya berapa? IS dikuadratkan dikali ini. IS dikuadratkan dikali ini. Maka rumusnya rugi-rugi tembaga kita jadi ini. IS dikuadratkan dikali ini. I-nya ini, R-nya ini. Maka dapat di sini 189 untuk ini. Lah rugi-rugi inti juga sama. Rugi-rugi inti itu adalah daya yang dimakan oleh ini. Daya yang dimakan oleh ini. Sebenarnya bisa kita hitung. A IH tambah E dikuadratkan dikali RC per A kuadrat. Tapi itu repot. Lebih baik ini VV dibagi A dikuadratkan dibagi 1050. Karena rumus daya juga sama. Nah, ini. VV dibagi A dikuadratkan dibagi R. Nah, ini 234,85 dibagi 1050. 234 ini asalnya dari sini. Dari sini. Dari ini. 234 nih. Oke? Jadi sudah ada sudah terhitung semua ya. Daya keluaran sudah ada dari sini. Rugi-rugi tembaga sudah ada di sini. Rugi-rugi besi atau rugi-rugi inti sudah ada di sini. Masukkan maka dapatlah efisiensi trafo ini sebesar 98,03%. Bapak rasa itu dulu, kita nanti masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mungkin materi soal, kemudian materi trafo 3 fasa dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan demikian. Pertemuan yang sebelumnya bisa dilihat di video nanti yang mungkin Bapak upload video. Jadi hari Jumat mungkin tidak perlu masuk, tinggal diganti dengan video yang kelas A.
Mohon komtingnya di ini kan ya, teman-temannya diisi absennya di Google Drive, Excel. Baik, Pak. Ya. Nanti absennya ada absen untuk nonton videonya juga nanti yang materi hari Rabu. Untuk pengganti Jumat pakai materi hari Rabu. Hadir semua ya ini? Hadir, Pak. Baik Pak, hadir semua Pak. Iya, Pak. Hadir, Hadir, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai apa yang hari Jumat itu, Pak, untuk minggu ini aja atau seterusnya juga? Minggu ini aja, Pak. Untuk sementara yang minggu ini dulu, tapi kita lihat situasi lah. Lihat situasi karena nanti materinya kan rencana Bapak hari Rabu, materi hari Rabu, kemudian dilanjut dengan materi hari Kamis. Materinya beda gitu loh, materi lanjutannya, sehingga nanti Jumatnya itu tidak perlu diulang, tinggal hari Rabu dan materi hari Rabu dan hari Kamis itu dilihat melalui videonya saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau videonya ada, berarti hari Jumatnya kan tidak perlu masuk, sudah diganti dengan videonya. Nah ini Idam harap dibantu Bapak untuk absen teman-temannya, mungkin grid atau apa ini ya, didekatkan, nggak bisa nanti teman-temannya terisi semua. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin itu dulu kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. GMT Elda. Yo. Ya, Bu. Gimana nih? Ada yang mau diskusi?